setelah sekian lama kembali lagi di channel Obrolan Aras Arif. Sekarang kita agak ngubah-ngubah sedikit slogan ya. Siap. Yaitu ngobrol gaspol selama 30 menit. Wah, 30 menit ya sekarang. 30 menit. Jadi kita buka dulu ya. Siap. Ngobrol gaspol. Sekali ngobrol jangan ditahan-tahan. Sampai pol. Sampai pol ya udah. Sekarang itu jeroan kita. Jeroan. Oke. Oke. Ini omongin dulu. Kenapa ada perubahan? Kenapa kita batasi 30 menit? Oke, silahkan. Kenapa tuh? Anda kan yang pertama kali ngasih ide. Pertama, kita punya ada banyak alasan, tapi alasan-alasan yang benerannya itu rahasia negara. Jadi nggak Oke. bisa kasih tahu. Siap. Jadi alasan-alasan yang untuk kalian saja, untuk publik. Yang bisa dimukakan apa? Iya, dikemukakan adalah kalau kepanjangan mungkin kalian agak malas gitu kan. Iya. Oke. Dan kalau kepanjangan juga mungkin editor malas. Gak jadi rahasia dong. Oh, jadi rahasia dong. Yaudah, Enggak. Walau kita ngobrol, kita gas terus, mungkin harus dibatasi juga kali ya. Harus ada rem ya. Ada rem, karena lampu hijau itu ada kalanya ada lampu merah. Ya. Mungkin itulah. Oke. Jadi apa yang mau kita obrolkan kali ini, hari ini, sekarang ini, saat ini? Apa ya? Kira-kira yang enak? Aku punya satu sih. Apa tuh? Coba. Kalau ngomong pendidikan males ya, bosen. Iya, bosen. Apa sih? Udah ada ahlinya kayaknya teman kita. Jadi Presiden Republik Mahasiswa kan udahlah itu urusan jangan dia sok-sok kalau pendidikan. Bukannya kita malas. Kita malas ngomong pendidikan. Karena kita akan ngomong lebih dalam. Wis, apa nih? Apa nih yang ingin kita bicarakan? Apa nih yang kita bicarakan? Tapi kenapa harus mention pendidikan dulu? Apakah terkait nih yang mau kita bahas? Sebenarnya tidak. Tidak terlalu ya? Tidak terlalu terkait. Karena kita gini nih. Contohnya. Maksudnya kita ngomong apapun itu asal tidak pendidikan gitu maksudnya. Oke. Karena kita orang-orang selalu mengutamakan nomor satu kan pendidikan. Tapi kalau ku rasa itu bukan nomor satu. Pendidikan bukan nomor satu. Nomor satu apa kira-kira? Ya Apapun itulah ya. apapun itu lah. Enggak. Pokoknya yang jelas pendidikan bukan nomor satu ya. Iya. Bukan, maksudnya itu juga nomor satu untuk sebagian pihak. Tidak semua harus pendidikan, itu maksudnya. Oke, tidak harus nomor satu maksudnya. Tidak harus nomor satu. Tapi itu penting juga. Tapi itu penting. Oke. Enggak, maksudnya terkadang kalau Arif lagi nonton film, nonton TV, tiba-tiba ada yang komentar nih, ada siapa lah, orang tua lah atau siapa. Kamu kok nonton film ini sih? Nggak ada ngedidik-didiknya nih film. Oke. Terus kalau kita lagi dengerin musik, itu musik apaan? Kita lagi dengerin musik hard metal misalnya atau rock atau yang K-pop ada atau lirik apapun eksplisit itu. lah ya. Iya. Itu lagu apaan sih? Nggak ada mendidiknya. Kita kalau saya ingin terdidik, saya tidak akan memilih lagu ini, gitu kan? Ada alasannya kenapa dia denger itu ya, bukan yang lain. Kita lagi nonton stand up komedi, contoh. Masa teman kita bilang, ngapain nonton stand up komedi? Nggak mendidik. Ya itu tujuannya. Kita lagi nggak mau dididik, kita lagi mau have fun, lagi mau terhibur. Jangan semua konten, semua video, semua apapun harus ada pendidikan. Lagi pula aku mau nanya, kalau musik itu apa ya yang mendidik ya? Maksudnya benar-benar mendidik itu maksudnya apa? Mungkin musik matematika itu kali ya? Nah, itu matematika, ilmu yang menyenangkan itu. Ya tapi secara pendidikan mungkin enak, tapi secara musik kayaknya terlalu rendah bisa dibilang. Iya, kurang walaupun lagu lama kelas udah juga. Iya. Enggak, ini kuncinya nih. Tidak semua harus pendidikan. Mungkin lebih istilahnya orang lebih suka iya. menggunakan edukasi. Tidak semuanya edukatif, tidak harus edukatif. Ya enggak? Iya, tidak semua harus edukatif, tapi bukan itu loh. Kalian kalau misalnya kolom komentar, ngapain ini nggak mendidik gitu. Itu benar mendidik. Kita makanya ngomong pendidik. Nggak mendidik. Tapi dari situ kan, ini konten kurang edukatif nih. Nah, itu yang masalahnya. Yang orang anggap mendidik itu harus edukatif. Nah, kalau ada yang namanya, contoh, dia ini anak teater. Apa untuknya mendidik itu? Dia nonton video apa? Bukan matematika dong. Iya, betul. Tapi buat dia anak teater, dia nonton film, dia nonton teater, itu buat dia mendidik banget. Iya. Jadi sebenarnya agak ada kesalahan makna, mispersepsi. Mendidik itu harus edukasi yang
sekolah-sekolah gitu Iya, lah. yang akademis Yang atau akademis, gimana yang gitu. akademis itu. Malah kayaknya kesalahannya. bukan akademis juga sih, tapi lebih kepada yang yang bisa yang dinilai, dipelajari di yang bisa sekolah, dinilai, yang bisa dinilai di sekolah gitu lah yang kayaknya. yang dipelajarin di sekolah gitu kan. Iya, yang bisa dinilai. Bisa dinilai di sekolah. Nilai itu juga bukan nilai penglihatan nilai angka itu, nilai angka. Iya, iya. Itu. Iya, ini menarik nih pembahasan ini. Karena soalnya bahkan sepertinya ya kalau kita lihat teman-teman content creator, kita kan baru mulai jadi content creator. Iya kan? Iya. Nah, itu banyak yang seolah-olah dituntut untuk mendapatkan harus mendidik, harus punya konten edukatif atau bagaimana. Gini, ini ceritanya aku bagusan ya. Oke, udah cerita. Ngomong, wah kamu bagus lah bikin video gitu kan, ada yang ngomong. Apalagi kalau mendidik. Aku langsung apa ya, kalau ada misalnya contoh ada kalau ada gambarannya, ada loginya ya, ada langit yang cerah aman, ada awan, ada matahari putih dan muka senyum, langsung ada petir kata-kata mendidik itu. Tapi gitu. Mendidik guru aku ya ngapain, maksudnya ya kenapa harus. Iya, kalau aku dibilang kayak gitu mungkin bahuku tuh begini gitu. Iya. Ada beban dikasih gitu. Kita lagi bikin contoh lagu romance, lagi bikin lagu cinta. Ada yang ngomong, itu nggak ada mendidiknya nih. Emang ini lagu cinta? Iya, lagi-lagi pertanyaannya apa yang kamu maksud mendidik gitu kan? Iya, mendidik itu apa? Tidak semua nonton film, misalnya nonton Sule sama Andre, kok cari didikannya? Untuk apa itu? Tapi kalau nonton Deddy Corbuzier bisa cari didikannya. Tapi kadang-kadang kita nonton untuk klarifikasi, bisa saja. Itu juga mendidik loh. Mendidik juga benar. Iya. Tadi kan ada persepsi. Ya, mispersepsi itu. Mendidik Apa itu sebenarnya apa? dimaksud pendidikan gitu Iya. kan? Tapi Iya. konten itu sekarang tidak semua harus mendidik. Itu kuncinya yang aku pengen kau jelas. Sangat setuju. Karena kalau semuanya pendidikan Kasihan. Iya, kasihan benar sih. Nggak semua orang lagi mau dididik. Padahal orang mau keluar dari dunia yang penuh pendidikan sekolah, keluar malah ketemu lagi kayak begitu. Iya. Pendidikan itu bagus dan sangat bagus, sangat dibutuhkan, sangat penting. Kalau menurutku itu mutlak sih, tapi Mutlak. Tapi tidak semua harus pendidikan. Kita habis kerja keras, pas ada hari libur itu kita nggak mau istirahat kerja lagi kan? Iya. Kita pengen ke pantai untuk melepas it's a must but not always gitu mungkin. Iya. Harus tapi tidak selalu setiap hari gitu loh. Jadi coba tekankan gitu. Kalau ada konten kreator, ini nggak ada mendidiknya. Emang konten dia nggak membuat untuk mendidik Anda. Konten dia itu untuk menghibur. Iya, betul. Ya namanya content creator kan banyak dia. Mungkin yang terkenal, yang lagi sekarang terkenal banget sebenarnya nggak lagi sih, tapi tetap aja kontennya masih tetap itu. KKI. Kalau aku bilang konten dia apa? Ya entertainment lah. Entertainment kan? Iya. Kalau mencari pendidikan bodoh, mencari nilai didik di situ. Enggak, aku bilang bodoh. Betul. Dia kayaknya yang tidak, makanya dia butuh edukasi karena dia mungkin tidak Tapi teredukasi. kalau untuk orang psikologi bisa nyari didiknya ini. Nah, itu maksudnya. Apa nilai psikologi dari sini? Apa yang orang tangkap? Bisa. Iya, jadi sebenarnya ya itu juga sih mispersepsinya karena edukasinya itu yang bisa dinilai di sekolah gitu loh. Padahal sebenarnya edukasi bisa macam-macam tadi. KKI bisa dari sudut pandang psikologi atau video apapun itulah kan. Iya. Makanya dan aku bilang KKI itu berhasil. Makeup tutorial misalnya. Kan edukasi ini kan bisa kita bilang kan? Edukasi juga. Tapi jangan cari jawaban fisika di situ. Nah, itu dia. Mungkin dapat kali. Mungkin bisa kalau orang yang sangat-sangat jenius dia dapat. Wah, ternyata dia bikin alisnya ini sisi miringnya segini. Iya bisa, tapi bukan untuk kalian itu. Dan tujuan bikin make up tutorial bukan buat bukan itu. untuk itu. Tapi kalau dia bisa ngeliat ya luar biasa juga lah. Kita juga pengen lihat yang peculiar juga. Kita nyusahin diri banget kan. Tanggapi yang terserah orangnya. Iya, tapi kalau ya bagiku kan orang fisika, aku suka sih yang begitu. Iya benar. Aku ada kok ngelepas lihat, pasti kalau anak fisika itu ngelihat contohnya kipas angin berapa kecepatan perputarannya, nah itu. Tapi jangan bawa-bawa. Iya, jangan bawa-bawa, tapi ya kasihan orang yang nggak mau dibawa. Iya, betul. Kecuali dalam konteksnya gitu kan. Kita kasih contoh deh. Kalau guru itu selalu harus, kalau kita ngomong sama guru harus semuanya belajar. Pas lagi istirahat kita nggak akan pernah tahu kisah hidup guru itu. Kisah-kisah ya biasanya kayak ngobrol-ngobrol yang selalu ngobrol. Semuanya belajar doang. Kita nggak tahu kisah. Contohnya kisah, dia barusan jatuh dari sepeda gitu. Nggak tahu kita karena yang habis sembuh COVID gitu kan. Kita nggak tahu karena kita pengen dari dia cuma pendidikan. Oke, kalau gitu kita langsung ke kesimpulan aja lah ya. Karena orang itu nggak mau yang namanya lama-lama di kompleksin, di umit-umitin. Kita langsung, orang kita pengen punya praktis.
Diringkas coba. Diringkas aja. Tidak semua hal harus mendidik. Oke. Terkadang ada konten yang untuk menghibur. Beda tujuan. Ada konten untuk komedi. Ya jangan cari nilai-nilai pendidikan di situ karena itu niatnya untuk komedi. Ada yang konten cinta, yaitu konten untuk berbagi kisah-kisah cintanya, kisah sedihnya. Jangan cari nilai pendidikan di situ. Tapi kalau dicari pasti ada. Tapi jangan utamakan itu nilai, jangan utamakan nyari pelajaran pelajaran pendidikan yang bisa dinilai di sekolah. Iya, jangan utamakan gitu. Itu. Ya. Tapi kalau kita cari pasti ada. Ya. Pasti ada jawabannya. Kalau ya ada orang yang butuh konten-konten patah hati atau gimana gitu kan, mereka dengerin yang gitu misalnya. Iya. Dari situ mereka belajar pengalaman orang lain gitu kan. Pengalaman coba. Ya kan jadi belajar pengalaman orang lain, mereka jadi bisa dapat sesuatu lah dari situ yang bisa mendidik mereka menghadapi konteksnya tadi patah hati. Dan begitu pun yang lain. Iya. Jadi nggak harus pelajaran matematika, ekonomi, geografi yang pelajaran di sekolah, nggak harus gitu. Ngomong sama pengalaman nih. Gimana? Pernah nonton video Uus. Oke, terus? Dia ngomong dulu pas masih sekolah dia dibilang goblok, dianggap nggak pintar lah, dianggap bego gitu. Nah teman-temannya banyak yang pintar, yang ya pintar gitulah ya. Tapi setelah nyampe titik sekarang dia yang sukses dan teman-temannya yang pintar itu ya biasa aja gitu. Biasa aja. Terus dia jawab ya kalau mau komentar ya bukan mau nolak, mau nggak suka ya nggak bisa, that's life, dia bilang. Emang nggak adil. Dia ngomong gitu ya. Tapi menurutku adil sebenarnya. Karena dari sekolah itu nganggap yang bagus itu pendidikan akademis doang. Itu yang Uus punya. Yeah. Mereka sama-sama belajar. Yang di sekolah belajarnya akademis doang. Uus belajar membangun channel. Iya, betul. Belajar pengalaman, cari teman-temannya, sosialnya banyaknya, itunya semuanya. Mereka sama-sama belajar tapi beda belajar nilai. Hasilnya tetap adil. Ya Uus dapat teman-teman yang bagusnya itu, teman-teman yang ngikut dia, jadi dapat. Dari channel sosial itu yang kadang suka dilupakan. Betul sekali. Jadi sebenarnya emang adil, apa yang kita pelajarin, apa yang kita dapat. Dan itu tercerminkan juga dari kerinduan kebanyakan anak sekolah kepada sekolah itu ya karena sosialnya. Iya kan? Iya. Gitu loh. Jadi mereka kayaknya yang punya institusi pendidikan kita sebut sekolah itu kayaknya nggak terlalu peduli dengan hal itu. Tapi sebenarnya kalau ditanya mungkin mereka juga akan menyatakan gitu, oh iya ini penting nih begini nih. Iya. Sosial ini. Ya kan? Dan dalam hal itu aku anggap yang paling banyak belajar itu Uus. Bukan akademis tapi belajar hidup, kita bilang pengalaman. Dia belajar dari pengalaman. Iya. Contoh kan mereka nganggap sukses itu masih material, uang. Ya Uus misalnya dalam nyari uang, yang ini kejedot sini nggak bisa. Dia belajar pengalaman, dicari cara lain misalnya. Iya, betul sekali. Benar. Lebih banyak bisa dibilang saat itu karena tujuan mereka sama ya, yang lebih banyak belajar Uus. Iya, aku malah ngeliat ada paradoks di sini ya, di dunia ini. Bukan yang akademis itu, dia cuma belajar semua yang di teks buku yang sebenarnya kita cari Google ada. Tapi Uus yang dicari di Google lebih susah. Iya, betul. Terutama tadi kenyataan yang Aras bilang, kebanyakan kita di sini ya emang cari material dong ya kan? Iya. Banyak gitu. Tapi ya kalau emang mau cari material jangan terlalu banyak yang teori atau gimana gitu. Emang harus yang benar-benar real, benar-benar di lapangan gitu, seperti yang dilakukan Uus. Kita tidak tahu gimana cerita fullnya ya, kalian bisa tonton aja di channelnya sendiri. Nah iya, kalau yang aku baca komentar mereka nggak, ya benar emang hidup gak adil. Enggak, itu adil-adilnya. Tapi kalian yang nggak nangkep gimana proses adilnya bener. Itu coba itu dibukukan. Contoh gini, ada film pas kita dalam sisi yang baik, sisi yang protagonisnya contohnya kita anggap wah sedih banget, dia jatuh bangun, penjahatnya cuma gitu-gitu doang. Di film yang keduanya dikasih flashback penjahatnya. Kita langsung lihat sisi kenapa yang penjahatnya itu, villainnya itu bisa kayak gitu. Kita langsung ngelatih penjahatnya, kita anggap ya wajar sih penjahatnya kayak gitu.
dia emang keluarganya hilang, dia pasti mau balas dendam. Akhirnya masing-masing ya itu aja bertemu. Jadi kalau kita bilang yang berjuang yang protagonisnya dong, enggak, mereka juga punya cerita sendiri yang buat mereka sampai setinggi itu. Iya, semuanya perjuangan. Jadi kalau orang bilang panjang umur perjuangan dan itu sering disuarakan di kampus, sebenarnya agak ironis. Tunggu. Panjang umur perjuangan itu kan semuanya berjuang dalam hidup. Tapi kalau misalnya di kampus Anda berjuang hanya untuk ya belajar teoritis secara akademis sebagaimana yang di sekolah dulu Anda, ya Anda juga harus banyak mencicipi lah dalam kehidupan. Harus, ya kan? Wajib. Jadi yang panjang umur perjuangan harusnya dalam kehidupan itu Anda harus berjuang. Iya. Bill Gates juga ngomong. Aku lupa. Oke, itu udah bagus banget itu quotes-nya ya. Bisa kita taruh kayak jada sini. Enggak, maksudnya intinya dia pernah ngomong pas di dunia kerja itu, sehari dunia kerja itu lebih banyak yang kita tahu, makanya lebih banyak yang kita pelajari dibanding semua kuliah. Oh iya. Ada yang beda dunia kerja itu. Benar-benar, praktiknya langsung. Iya. Iya. Kita mau beribu-ribu, contoh misalnya dokter ya, beribu-ribu ngobatin tapi boneka. Enggak. Beda sama satu manusia. Manusia punya responsnya sendiri yang harus bisa dihadapi gimana caranya. Nah, makanya. Iya. Iya itu loh, aku dapat tadi itu. Bener. Ada paradoks gitu kayaknya. Kita mau cari material tapi kok malah di sekolah aja gitu yang di apa ya? Iya benar juga. Ya kan? Kalau kalian pengen material, ilmu sekolah itu nggak bisa loh. Nggak guna loh. Iya, kalau ilmu sekolah semua, matematika, fisika, biologi semua itu nggak ada yang berguna loh kalau pengen nyari uang. Iya, bener banget. Aku jadi iya bener. Yang bisa berguna paling ya ilmu ekonomi mungkin masih bisa. Ya. Tapi emang untuk cari uang itu ya pengalaman lah. Iya, ilmu ekonomi doang kan ya harus ada harus ada praktiknya, harus dicobain gimana. Sosialnya ininya semuanya. Jadi kalau cuma berusaha dari sekolah doang, ya nggak bisa sih dari ilmu-ilmu itu. Iya. Kita harus ada pengalaman menggunakan. Contoh matematika, kita bisa di dunia luar dulu, di lapangan dulu. Kita belajar dulu bagaimana cara menggunakan matematika secara pantas. Iya, dan iya bener banget. Itu buahnya adalah kalau masuk ke kampus, terutama kalau misalnya dia udah jago matematika di sekolah gitu kan, masuk ke jurusan MIPA gitu misalnya, itu bisa kemungkinan besar bingung loh kalau emang benar-benar hanya matematika tok tapi tidak pernah diketahui apa praktiknya, apa aplikasinya gitu. Ya itu misalnya aku di fisika itu pertama kali masuk ke diferensial itu langsung buat modeling, Ras. Diminta buat modeling ini emang real life gimana caranya pakai kalkulus. Wah, hancur kalau misalnya kita cari rumusnya sendiri dalam hal yang ada kita lihat langsung. Iya kan, kalau yang kebanyakan ya nggak tahu sih, maksudnya ya murid-murid gitu yang jago matematikanya tapi ya dia cuman dikasih soal dulu gitu, baru dia coba pakai rumus-rumus. Kalau ini kita modeling dulu, ini soalnya aja belum ketemu gitu loh. Kalau sekolah kan soalnya dulu udah ketemu. Jadi kayaknya aku satu nangkep deh yang bagus. Kan? Gini, yang beda dari sekolah sama hidup kita ini nih. Kalau kayak gini hidup gini, kita nggak tahu persoalannya apa. Iya betul. Jadi kita harus cari soal dan cari jawabannya. Iya betul sekali. Sekolah cuma ngasih soal. Iya. Belum tentu itu masalah yang akan kita dapat. Nah betul sekali. Kalau di kehidupan kita soalnya itu kita sendiri yang apa namanya ya? Yang khas dulu dapat. Iya benar, kita harus mencari soal kayak tahu. Itu ini filsafat juga. Contoh kita baru bangun tidur, pertanyaan kita misalnya kalau Steve Jobs, apa yang akan kulakukan hari ini gitu kan? Ya, terus? Itu udah pertanyaan, dia udah nyari soal. Iya, benar, dia nyari soal, dia nyari apa? Iya, betul. Itu yang beda. Kalau sekolah itu kita cuma dijajelin semua. Kalau pengalaman kita pasti udah bikin soal sendiri dan kita jawab sendiri. Betul. Jadi ya soalnya itu datang ke kita, khas kita, orang lain mungkin beda, ya kan? Kita jawab sendiri. Karena setiap orang punya persoalan yang berbeda di kehidupannya, di biasanya lah sehari-harinya. Punya persoalan yang berbeda. Ya keluarganya beda,
Masa sama? Dan terus cara kalau mereka mau ya inilah kayak curhat gitu kan. Iya. Satu orang curhat ke yang lain gitu. Bro ini gimana gua begini. Jadi dia mau cari pandangan lain gitu. Iya. Soal dia, jawaban orang lain gitu untuk wawasan aja. Untuk membantu jawaban dia. Sama aja kita punya soal, kita cari-cari banyak buku. Iya begitu. Cari banyak artikel untuk bisa jawab, akhirnya dapat jawaban. Nah, kalau di sekolah kan soalnya dari guru. Jawaban juga harus. Itu soalnya dari guru, iya. Jawaban juga harus sama. Iya, tapi ada jawaban yang mutlak sih. Oh iya, itu sama. Iya, betul makanya. Tapi kalau yang ya itu makanya di kampus kan beda, lebih banyak esai dan juga ya itu sebenarnya yang mau dibangun itu karakter. Tadi kalau kita ngomong menghadapi makanya Steve Jobs itu setiap memulai hari kayaknya dia punya 3 pertanyaan. Apa? Lupa. Tapi pertanyaan yang intinya itu ya apa yang akan kulakukan hari ini? Iya. Dia nyari soalnya. Tanpa soal kayak kita hidup ya ngulang aja. Iya, betul. Jadi kalau kita cari soal itu pas kita pengen ada yang berubah. Dan perubahan itu membawa edukasi jadinya. Iya. Pendidikan. Dan otomatis kalau kita mencari kalau kita mencari soalnya, kita yang dapat jawabannya itu akan menjadi pendidikan. Iya, berdasar pengalaman. Yes, betul. Agree. Pernah di setengah tahun? Belum. Nah, nggak tahu kan? Nggak tahu. Aku mau ngomong sakitnya nggak bakal tahu sakitnya gimana. Iya, betul. Aku juga nggak bakal tahu sakitan sariawan atau digigit tawon. Nah. Tapi aku tahu sakit dari kata orang. Iya, betul. Wah, aku 2 kali. Sakit banget. Makanya aku kalau ya begitulah, kita udah harus bisa belajar ngomong nggak tahu atau nggak ya belum pernah ngerasain gitu loh. Iya. You don't have harus punya banyak opini tentang apapun. Coba, gitu. Sedalam-dalamnya kalian belajar, sejauh-jauhnya secari artikel apapun, ilmu apapun, tapi tentang disengetahuan. Tapi kalau belum pernah disengetahuan nggak bakal tahu sakit apa. Iya, betul. Dan orang yang nggak pernah cari ilmu sama sekali, tapi sekali sengat dia langsung tahu sakit ini dan nggak mau lagi. Dan bodohnya aku 2 kali. Sakit banget. Sakit parah itu. Tapi yang di gunung itu sempat itu kan kena maksudnya ketahuan. Ketahuan cuman ya karena tahu sakit jadi kayak menghindar. Tapi sekarang aku udah pelajarin ya. Kalau kalian yang belum pelajarin ya mending gak usah dilakuin. Karena ini ada nggak bisa dari kata-kata doang sih. Apa ya? Kita tahu kata-kata hewan itu gak bakal ngeganggu kalau kita gak ganggu. Bener ternyata. Iya. Tapi kalau dari kata-kata doang orang lihat aja udah agak takut. Ya. Nah aku sekarang ngelakuin. Kalau kita udah ini yang pengalaman sih, ini nggak bisa dari kata-kata doang. Ya. Dan ini nggak bisa dari ucapan doang. Emang dari seluruh kondisi tubuh harus sadar, mungkin nggak tahu, mungkin tawon bisa ngedeteksi suhu kita apa, rasa kita apa atau gimana. Pokoknya kalau kita nggak takut, kita nggak ngeganggu, aku tahu kondisinya udah biasa-biasa aja. Dia nggak bakal nyerang. Ya. Tapi ada orang yang sok-sok kita nggak ganggu, kita nggak bakal lawan. Tapi kayak tiba-tiba dia kayak berusaha. Ini psikologi juga. Kadang-kadang psikologi kita mikir dia ngedekatin kita. Bisa dia mau lewat doang. Iya. Tapi bisa aja nggak, kita nggak tahu. Iya. Jadi emang ini pengalaman, ini nggak bisa diucapkan kata-kata doang. Betul. Dan aku beberapa kali tahun lewat udah nggak peduli lagi sih. Tahun lewat ya. Tapi kalau disengat aku nggak mau tetap. Tapi nggak peduli lagi biasanya kalau dia lewat-lewat gitu. Iya. Oke. Iya. Jadi itulah gunanya syiarnya orang yang sudah pengalaman. Jadi memberitahu, ya setidaknya memberi pengetahuan agar dia mengkondisikan dirinya untuk tidak gangguin hewannya, gitu kan. Pasti pernah kan kena api korek atau kena api lilin, pernah kan? Ya kan umur berapa? Pasti umur kecil berapa tuh? Umur 5 tahun kayaknya. Itu aku pegang besi panas. Besi atau apinya? Kalau api benar megang api lilin gitu. Oh, itu pernah juga. Awalnya pernah dilarang enggak? Sempat dilarang dulu enggak? Sempat. Larangan orang tua itu enggak berguna. Kita harus ngerasain dulu panas, nangis, kena odol, habis itu dikasih odol. Bener banget, odol. Nah, itu kalau iya, ini memang pengalaman sendiri. Informasi bilang api itu panas, bisa membakar. Enggak bakal kita pas masih kecil ya. Api itu panas ya. Apakah api bisa membakar? Coba dulu itu. Akhirnya kita main-main api.
Kayaknya bukan anak-anak ya kalau nggak pernah main api. Kayaknya kita main api, wih kebakar langsung, panas banget, nangis tuh kan. Iya. Nah, hanya kita tahu kita nggak mau lagi main api, tapi menggunakan api tetap, tapi nggak mau main api lagi. Nah itu, jadi tetap pengalaman, beda dari kata-kata orang terdekat juga. Itu pengalaman dia ya kan? Ada ngasih lagi nggak pernah kena api, kayaknya bukan manusia deh. At some point pasti ya pernah lah gitu kan. Iya. Ya kan manusia juga terbatas lah, dia bisa salah juga. Oke, iya. Berarti kita dapat pendidikan, yang dimaksud pendidikan itu sebenarnya beragam, luas. Luas banget. Tidak harus pendidikan. Jadi jangan harus dibatasi semua itu harus video tentang geografi. Mendidik yang kamu persepsi mendidik itu akademis, jangan harus itu. Tidak semua video tentang geografi, matematika, fisika, sains atau apapun itulah, ya kan? Bahkan stand up itu ilmu untuk membantu orang bisa ngelawak juga loh kan, untuk membangun suasana atau gimana. Itu penting banget kalau kita banget. Coba kalau ada satu tongkongan biasanya ya, ada satu yang suka ngelawaknya. Dia lagi nggak datang, ada yang hilang aja gitu kan. Iya betul. Ada yang hilang aja. Kadang-kadang tongkongan ada yang pintarnya, ada yang gimananya, dan mereka semua perlu ada. Iya. Kalau cuman emang perlu ada, emang kebanyakan mereka tuh perlu ada, bahkan ada yang suka diledek-ledekin, ya itu perlu ada. Dan itu kalau mereka udah saling menerima as a group, itu enak banget sih itu. Perlu ada. Kalau semuanya cuma rapat, kalau satu tongkongan semuanya ngomong belajar beneran. Apa ya, ngomongin ya maksudnya semua visi mereka, semua ciri khas mereka yang belajar, yang tekun semua. Itu mah rapat. Kenapa? Bisa aja. Tapi masih sifat alaminya emang ada yang ngomongin sifat alaminya ya. Ada yang emang suka ngelawak gini-gini, tapi ada juga obrolan serius. Pokoknya kalau obrolan tongkrongan itu paling luas lah, paling fleksibel kemana-mana. Fleksibel, karena emang beragam. Orangnya beragam. Orang begini terus respons begini, tiba-tiba ngobrol apa gitu kan, jauh gitu. Dan itulah esensi video konten kita ini ya. Jangan berharap kita membuat konten pendidikan. Tapi kalau kalian terdidik, kita bersyukur gitu, kita senang. Kalau kalian terhibur, kita bersyukur. Kita juga bersyukur, kita senang. Itu intinya. Tapi kalau ada kalian pengen bahas, kita kasih tahu dulu ya. Apa? Kita ini utamanya kita ada satu topik yang kita bahas. Iya. Kalau ada kalian pengen bahas ini dong, ya boleh, sok. Iya, sok. Tapi kalau nggak ada kesimpulan, ya salah, jangan itu berharap terlalu jauh. Ini ngebahas tentang rapat kabinet, ya kita nggak tahu lah. Lah kan tujuannya membahas, bukan mencari bukan solusi atau apa. Ya kan? Tapi untungnya sejauh ini semua pembahasan kita dapat solusi sih. Iya, sejauh ini dari semua video-video kita dapat solusi itu. Untungnya alhamdulillah. Iya. Kayaknya sudah. Yes.